Halo, Halo, selamat malam, Pak. Hai, selamat malam. malam, malam, malam. Apa kabar, Pak? Baik, apa kabar semua? Baik, 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 baik. Eh, Lumayan, hampir telat ya, Enggak, kita on time hari ini, jam hampir tujuh banget tiga telat ya. puluh. Ya, Iya, hari Senin. Jadi, setiap 2 kali Senin sekali, kita akan live bersama Bakat Pimpin. ya. Nah, oh, ya. gimana Pak Dani? Boleh dijelasin dulu nih bakat pimpin nih apa sih gitu. Biar kita refresh para penonton ini memorinya di refresh lagi nih bakat pimpin nih apa gitu. Oke, selamat malam semuanya. Eh, ini acara kedua kita ya, acara kedua kita. Jadi mungkin ada banyak yang bertanya bakat pimpin itu apa. Ada juga yang bertanya mungkin obrolan 3 jaman itu apa, ya enggak? Jadi pada dasarnya bakat pimpin itu nama usaha kita, ya, company kita, ya. Kita bergerak di people development dan kita bertiga ini terdorong, ya, memiliki dorongan yang sama untuk membantu teman-teman memaksimalkan potensinya masing-masing, ya. Nah, kalau obrolan 3 jaman itu adalah salah satu produknya bakat pimpin. Biar nggak bingung nih, ya. Obrolan 3 jaman itu salah satu produk kita, di mana kita berbagi pengetahuan kita, pemahaman kita yang kita dapatkan dari pengalaman kita selama ini. Ya, karena kita percaya kita semua tidak hanya belajar dari pengalaman diri kita masing-masing, tapi juga dari pengalaman orang lain. Yang penting kita membuka diri aja. Ya. Eh, jadi itu bedanya antara bakat pimpin dan obrolan 3 jaman. Gue tuh dari tadi obrolan itu kayaknya maunya bawa ngomongnya tuh opera mulu. Kenapa tuh Pak opera? Nggak tahu, kecampur kali acara TV kan ada tuh. Oh, Opera Van itu Java. opera aja Pak. Ya. Ya jadi Nah, itulah bedanya ya. kalau obrolan 3 jaman ini sendiri, kenapa judulnya sih obrolan 3 jaman? Karena kita nih bertiga yang merepresentasikan bakat pimpin itu terdiri dari lahirnya dari 3 zaman yang berbeda gitu. Kalau saya dari mewakili anak 90-an, saya Fania mewakili anak 90-an. Kalau Pak Jeff gimana Pak Jeff? Saya mewakili anak generasi Z ya, lebih muda lagi kali. Saya Yo weh. Jeffrey, mungkin saya mewakilin ya 80-an lah ya, 80-an awal. Pak Dani sendiri gimana Pak? Ya saya ya mau nggak mau lah yang saya ambil yang tahun 70-an lah. Siap. Mewakili yang tahun 70-an. Ya. Itu sebabnya kita kasih judul obrolan 3 jaman. Ya. Setiap dari kita itu pasti punya pengalaman pribadi masing-masing. Ya. Musimnya berbeda, ya, tahun lahirnya berbeda, apa yang kita alami juga pasti berbeda, gitu loh. Ya. Jadi itu ya Van ya. Kenapa Betul, judulnya obrolan 3 jaman? betul. Menarik kan Pak judulnya? Menarik. Nah, untuk obrolan kita hari ini, malam ini, itu judulnya I am a leader, you are a leader, we are all leaders. Yes. Gitu. Kemarin kita judulnya apa kemarin? 2 minggu yang lalu. Dua Masih ingat minggu nggak? yang lalu lebih ke ini ya, yang kita bicarakan dan diskusikan lebih ke pengalaman setahun belakangan. Ya, Tuh, lebih Jadi kepada responnya ya. kita lakukan. ya hari ini agak lebih berat kali ya kontennya. Menjurus. Oke, jadi sekedar informasi aja kita akan
jalanin program ini setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali, dan kita akan live selama 1 jam. Dan kita akan belajar untuk berkomitmen bahwa waktu yang kita luangkan benar-benar 1 jam. Makanya nih jam ada di sebelah kiri kanan kita semua nih pastinya. Ya, supaya kita on time. On time itu sebenarnya selain kita berusaha untuk menghargai waktu kita semua lah, ya, waktu yang mendengarkan, waktu yang sudah meluangkan eh, untuk mendengarkan obrolan kita, ya, demikian juga untuk waktunya kita pribadi masing-masing, ya. Jadi kita coba on time, oke? Nah, malam ini seperti yang tadi Fania katakan bahwa kita akan membahas soal ada banyak pendapat bahwa tidak semua orang itu leader, gitu ya Fania? Iya, ada orang yang berpendapat, oh yang leader mah itu aja, petinggi yang itu tuh, kalau saya mah bukan gitu. Jadi yang bisa menjadi leader itu hanya orang-orang tertentu, itu katanya. Ya. Atau sebuah paradigma di mana katanya leader itu merupakan bakat lahiran ya. Pernah Ya, tuh saya dengar juga tuh. Ya. Nah, mungkin bisa share pengalaman dulu Pak Jeff, waktu denger itu gimana Pak? Pertama dengar kata leader ya, mungkin saya pertama kali dengar tuh ketika mulai mengenal organisasi ya. Mulai mengenal organisasi, dan pada saat itu memang saya lumayan jauh dari organisasi. Maksudnya memang tidak mau ada di ruang lingkup organisasi ya. Sampai akhirnya saya mengenal olahraga, saya mengenal permainan, saya mengenal bola basket terutama. Ketika SMP di akhir mulai saya mengenal yang namanya tuh kegiatan-kegiatan. Akhirnya tahu pas SMA ya. Cuma definitely organisasi di SMA tuh kayaknya dijauhin dari pergaulan. Sehingga saya nggak mau ikut. Dan di situ saya kepikiran kalau ternyata untuk mengenal tentang leadership tuh harus masuk OSIS saja. Which is 3 tahun itu saya nggak masuk, saya nggak memahami OSIS itu apa. Sampai akhirnya ketika kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA secara reguler tuh selalu masuk dan selalu lolos, entah jadi ketua kelas atau jadi wakil ketua kelas. Tapi pada saat itu saya salah satu, boleh dikatakan, makhluk yang paling cepat harusnya diusir dari sekolah. Tidak diharapkan. Sedihnya tidak diharapkan. Dan saya masih berpikiran, leadership, apa sih leadership, sampai akhirnya masuk masa kuliah dan mulai ikut-ikutan di UKM atau unit kegiatan mahasiswa, mulai mengetahui lagi organisasi. Jadi kayaknya semesta nih kayak mendorong saya untuk terus ke dalam organisasi sampai akhirnya ikut di pemilihan ketua senat. Wes. Ya, Mantap. dan hasilnya dong, mau tahu hasilnya? Hasilnya gagal. Gagal karena ya itu masalah. Akhirnya saya belajar ya, masalah tingkah laku, attitude, behavior itu ternyata mempengaruhi seperti apa sih Setuju. pemimpin yang diharapkan dari para mahasiswa ini ya. Ternyata tidak ada satupun behavior positif yang bisa saya deliver kecuali ya itu tadi, punya nama di bidang olahraga. Kemudian masuk ke dunia kerja, mulai belajar, mulai banyak baca buku, mulai ketemu banyak orang, mulai belajar sama orang-orang yang di sebelah saya. Dan akhirnya ternyata ketika kita naik posisi atau kita punya posisi, secara tidak sadar atau secara karunia, seperti memang dijadikan atau dipaksa atau dipus kita untuk menjadi pemimpin ya. Ya. Dan boleh dikatakan baru sekitar nggak lama, baru sekitar 5-4 tahun ini saya menyadari kalau
ternyata pemimpin itu tidak harus berada di sebuah organisasi. Ternyata pemimpin itu dapat dipelajari dalam artian bagaimana kita mengambil setiap keputusan dalam hidup gitu. Jadi ternyata kepemimpinan itu ada di setiap orang itu kita pelajari setelah kita tahu kita ada di posisi, dalam artian posisi yang memang di sekeliling kita udah mulai ada yang lebih muda, udah mulai ada kayak karyawan-karyawan baru atau teman-teman baru yang datang. Ternyata di situ kita mulai belajar kepemimpinan dan akhirnya kita mulai coba untuk mereview dalam artian bagaimana proses ini tuh baru bisa didalami saat ini gitu. Baru baru bisa saya bicarakan saat ini kalau ternyata kepemimpinan itu bukan sebuah bakat. Kepemimpinan itu adalah sebuah latihan. Sebuah Ya, latihan yang pertama di mana satu kenal diri, terus yang kedua kita memahami decision making yang paling penting pada Nia menurut saya. Ketika udah ya, mulai berlatih decision, terus mulai belajar mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan yang kita buat, ternyata itu adalah proses pembelajaran dari faktor kepemimpinan tersebut. Jadi ya sekarang saya udah mulai berani declare pada masa ini ya kepemimpinan itu sebenarnya ada di setiap orang ketika mereka ya. mulai berlatih tentang memutuskan sesuatu, hal kecil deh, mau mutusin makan di mana. Mungkin zaman dulu bilang, "Oh, terserah lu, terserah lu, terserah lu, terserah lu." Ya. Sebenarnya semakin kita melatih, oh makan di sini, pada saat itu kita mulai menganalisa kawan kita yang ini seminggu ini tuh pengen kepikiran makan apa ya, yang ini hobinya tuh makan apa ya, yang ini senangnya padang atau nah, mulai 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 menganalisa dan mulai mengenal kawan atau orang-orang di sekitar kita, akhirnya kita mampu untuk melatih ketajaman dalam memutuskan sesuatu. Dan ketika memutuskan sesuatu dan ternyata kita salah, ternyata kita mutusin tempat makan dan ternyata tempat makan itu bukan favorit yang lain, nah kita belajar dan kita Ya. mempertanggungjawabkan atas keputusan yang kita buat ini. Ya. Jadi memang ya banyak keputusan yang memang harus kita analisa sendiri ya. Keputusan menikah, keputusan memilih kuliah apa, jurusan apa, dan memang itu adalah faktor-faktor yang boleh dikatakan awal dari kepemimpinan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Itu sih kurang lebih ya Pak ya, menurut pandangan dan pengalaman saya Ya. pribadi. Kalau Fania gimana, Van? Kalau saya mungkin bisa dibilang sadar kepemimpinan itu setelah lulus kuliah ya. Jadi Oke. pas kuliah itu saya pernah ditunjuk sebagai koordinator suatu divisi untuk suatu acara di kampus saya. Tapi di situ saya bingung, saya kayak nggak siap untuk menjadi leader di divisi itu. Jadi yang saya Nggak siapnya pikirin kenapa, Van? Apakah nggak karena lu siap. merasa nggak punya kapasitasnya, nggak berbakat, kan kata orang kan gitu. Kalau lu nggak berbakat, ya lu nggak akan jadi pemimpin. Mungkin saya nggak siapnya karena pertama itu mendadak ya, kayak kaget, saya nggak nyangka. Ya, Kedua itu saya bertanya-tanya kenapa saya di assign-nya di divisi ini gitu. Ketiga mungkin dari saya sendiri yang pemahamannya kurang gitu. Jadi pemahaman saya pada saat itu adalah gue harus delegasiin tugas-tugas ini ke anak-anak buah gue gitu. And then like tanpa merangkul mereka, tanpa kayak berkomunikasi dengan mereka dengan baik lah, karena kan kita juga as a leader for that division gitu, kita kan mengassign tugas ke mereka harus jelas job desk-nya apa aja yang dikerjain. Mungkin di situnya saya kurang.